sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Bukan asisten, deputi. Bisa ketemu pagi ini dengan arahan dari Pak PLT Gubernur untuk RAPBD 2013. Ada beberapa kebijakan yang beliau akan sampaikan langsung kepada kita supaya kita bisa segera memahami dan melakukan awal pekerjaan dalam menginput kegiatan itu di sistem e-budgeting. Pak PLT Gubernur, Pak Sekda, Pak Asisten merangkap deputi ada Pak PLT Gubernur, Bapak Ibu Kepala SKPD. Untuk mempersingkat waktu barangkali karena acaranya tunggal arahan dari Pak PLT Gubernur, saya persilakan dengan hormat Pak PLT Gubernur untuk memberikan arahan sesuai harapan dan visi yang Bapak sampaikan kepada kami terkait dengan rencana APBD 2015. Saya persilakan Pak dengan hormat. Karena saya ingin memfungsikan deputi itu persis seperti wakil gubernur ke depan. Jadi mungkin Bapak Ibu secara struktural nanti dan rapat-rapat itu bisa dipimpin. Jadi deputi itu bukan cuma sekedar deputi yang hanya memberikan masukan. Selama itu secara undang-undang hanya seolah-olah memberikan masukan. Tapi nanti ke depan, nanti dinas-dinas terkait bisa rapat teknisnya dengan deputi bidang terkait. Jadi deputi itu betul-betul fungsinya ya seperti wakil gubernur. Karena kita pusing menerapkan tafsiran wakil gubernur itu bagaimana. Jakarta ada undang-undang khusus. Menurut tafsiran saya, Perpu itu hanya mengganti undang-undang pemilu kada, tidak menggugurkan tentang undang-undang ibu kota. Karena kalau itu dilakukan, Jakarta itu saya harus menunjuk 2 wakil gubernur. Untuk yang penduduknya 10 juta, menunjuk 3 wakil gubernur. Sedangkan Jakarta sudah punya 4 deputi. Maka jadi, nanti tahun depan lagi jadi 7 dong nanti. Yang minimal tahun ini masih dianggap 26. Ini akan jadi pemborosan yang luar biasa. Tapi kalau yang 2 yang ditunjuk itu orang politik, tambah berantem nanti. Beda tambah berantem saya kira. Makanya saya juga kalau ditafsirkan 1, dia ada diskusi juga dengan Pak Jokowi. Kalau dia izinkan, saya juga akan menunjuk Bu Yani sebagai wakil gubernur. Ini merupakan komitmen saya dari awal. Saya katakan dari dulu bahwa yang paling bagus jadi pejabat publik itu harusnya PNS sebetulnya. Karena Bapak Ibu dilahirkan dari kerja digaji untuk itu. Bahkan waktu saya jadi bupati, saya bilang sama kades-kades saya,
Kalau kamu melayani rakyat dengan baik, kamu mau jadi anggota DPRD itu kamu ngomong. Dulu susah karena pakai nomor urut. Tapi begitu pakai suara terbanyak, partai-partai ini butuh, apalagi ibu-ibu ya, partai itu butuh 30%. Ibu bapak ditaruh di lantai paling bawah pun nomor urutnya, katanya itu alas kaki 1, tetap masuk kalau populer. Saya masuk ke DPR ini, saya ditaruh nomor paling bawah. Nggak masuk akal bisa masuk. Tapi karena diputuskan MK suara terbanyak, maka saya masuk ke DPR RI. Dulu saya ditawarin masuk calon itu cuma sekedar apa? Istilah kerennya vote getter, buat dapatin suara saja. Karena Ahok populer di Babel, jadi taruh aja. Nah saya sih iseng aja ikut dapat. Ternyata diputuskan suara terbanyak. Nah kan itu juga sama. Kita ingin menunjukkan sama seperti PDSP. Kita tahun depan ini tidak ada toleransi lagi, PDSP harus jalan. Walaupun sistem IT-nya belum memadai misalnya, walaupun pengetahuan belum memadai, jadi lurah dan camat dan PDSP ini harus seperti kantor calon, kira-kira gitu. Jadi orang mau urusan apa saja lapor ke sana diurusin. Sampai urusan ditabok suami pun diurusin gitu loh. Bos cari pengacara pun diurusin. Nah ini yang saya lakukan waktu saya jadi bupati. Saya jadi bupati itu terpaksa mengangkat guru jadi kepala dinas sosial, ibu-ibu. Kenapa? Karena banyak sekali kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Karena terlalu banyak kafe. Nah kalau ibu-ibu nanti menyampaikan curhatnya ke laki, nanti nempel plus minus, bahaya nanti. Jadi saya sudah di SMS kasih tahu, nah ini ibu-ibu diurusin. Sampai kita bisa menyiapkan bantuan hukum kalau diperlukan. Ketika sudah keterlaluan kita lakukan. Nah ini ke depan harapan saya lurah camat itu bukan hanya sebagai kepala wilayah, tapi mereka adalah juga seperti kepala panti asuhan, seperti orang tua, seperti manajer dari perumahan. Jika bapak ibu punya rumah di perumahan, di cluster, itu top manajemennya itu, manajernya itu. Dulu saya tinggal di Lipo Karawaci, itu top manajemen itu bule dulu. Itu betul-betul tiap hari dia jalan, lampu mana mati, mana selokan yang buntu, mana sampah, rumput yang panjang, semua dia pikirkan. Termasuk ngatur mobil sampah, ngambil jam berapa, airnya gimana, lampu jalan. Nanti lurah camat kita seperti itu. Tentu saja tunjangan buat lurah camat bukan berdasarkan eselon ini Pak. Bapak benar. Lurah camat itu bisa menyamai eselon 2. Penghasilannya camatnya. Nanti kita akan bikin sistem nanti secara dinamis. Nanti banyak orang pengen jadi lurah dan camat. Karena kunci kita di lurah camat. Orang bertanya sama saya, bagaimana menggantikan Pak Jokowi? Apa bedanya? Saya bilang sebetulnya buat saya tidak ada beda banyak sebetulnya. Karena selama ini saya banyak di kantor. Yang berbeda itu belusukannya saja yang saya nggak paham. Saya berusaha belusukan itu Sabtu Minggu. Jadi pada undangan kawinan di kampung, yang kampung ya bukan di gedung ini, saya usahakan hadir 4 satu minggu itu. Sabtu atau Minggu, jadi kalau bisa dapat ya 8 kali. Kalau nggak bisa dapat ya minimal 2 kali atau 3 kali per hari itu. Nah saya selalu usahakan datang, tentu sambil melihat kondisi. Nah saya juga suka keliling-keliling diam-diam lihat kondisi. Hari libur, ada tanggal merah, saya suka keliling. Nah sampai kita lihat kondisi. Nah selama ini lurah camat kita itu fungsinya nggak seperti manajer. Nah kenapa? Ini ada kesulitannya ternyata. Saya tanya sama Pak Wali Kota berapa kali. Wali Kota ini kalah kuasa sama Kepala Sudin. Kadang-kadang diperintahkan Sudinnya nggak mau jalan. Duitnya di Sudin. Jadi sebetulnya mami follow function. Jadi kalau bilang itu bahasa kerennya manajemen, duit ikutin fungsi kan. Jadi yang punya duit yang berkuasa. Jadi kita gunakan pepatah Tiongkok kuno,
Kalau ada duit, bisa suruh setan giling gitu kacang kedelai, kira-kira gitu. Ya kan dulu orang Tiongkok tuh capek kan giringin batu, kacang kedelai gitu kan, tepung gitu. Dia mungkin saking miskin dia menghayal nih, kok susah banget, terus ada yang nyeletuk. Tuh kalau ada duit, bisa perintah setan gitu kerja. Jadi ini prinsip ini mirip saya pikir. Jadi uangnya harus ditaruh di wali kota. Jadi kita tidak mau lagi semua kekuasaan itu ada di dinas, ada di provinsi. Jadi seorang wali kota dinilai dari kemampuan dia mengelola wilayah. Jadi kalau lurah camat, tadi itu juga buktikan kan, sektor juga kita ambil dari wali kota. Jadi kami dari awal masuk ke sini, kami sangat memperhatikan karir dari PNS. Nah ketika saya ditanya, kenapa Anda pilih Bu Yani jadi wagub kalau Anda berhak memilih, kalau tafsirannya itu, saya katakan karena itu deputi yang terbaik yang saya lihat. Yang nanti udah pensiun juga, semua juga baik ya Bu, tapi itu yang terbaik karena dari sisi pensiun, dari sisi pengalaman. Dan ini akan mengubah konsep seluruh Indonesia. Selama ini stigma orang kata PNS itu orang yang mau aman, disuruh berubah tidak mau, kerja juga malas, yang penting dapat gaji, nggak mungkin dipecat, udah di struktural nggak mungkin turun ke staff, yang staff ya nunggu aja deh, nasib PGPS kerja goblok mengatakan sama katanya. Ini yang stigma ini mau kita ubah, termasuk PTSP. Ada pemikiran gimana kalau kita pakai baju putih dan dasi, tidak boleh saya bilang, harus pakai baju coklat dan putih. Supaya orang yang datang bisa merasakan PNS banyak yang baik. Nah saya selalu katakan, orang waktu saya masuk ke sini, orang selalu tanya sama saya begini, kamu berani hadapan sama semua PNS? Saya bilang saya tidak berani kalau semuanya nggak benar. Saya berani masuk karena saya hitung lebih dari 60% baik kok, kenapa saya takut? Sama-sama pengen bangun Jakarta, kenapa takut? Yang kita takut kalau semua PNS-nya nggak benar, nah itu mengerikan. Kalau cuma 20% yang nggak benar ya nggak usah takut. Ini ya tidak ada satu sistem, jadi orang tahu nanti. Dan saya kira ini akan menjadi model di seluruh Indonesia nanti. Akan memberikan semangat korps pegawai Republik Indonesia ini jadi berbeda. Karena saya sangat yakin yang paling jago punya kesempatan jadi pejabat publik itu adalah PNS sebetulnya. Bapak Ibu kampanye tiap hari, misalnya Ibu Camat datangin ngurus itu semua nih. Nanti mau jadi anggota DPRD DKI, namanya jadi percaya sama saya. Ya jangan ikut partai yang ece-ece, jangan ikut partai yang gede gitu loh. Kalau partai yang gede ditaruh nomor berapapun nggak masalah, pasti jadi. Tapi partai gede juga mesti lihat gedenya pemilu kemarin apa akan datang gitu loh. Karena biasa masyarakat juga menghukumnya cepat, apalagi Jakarta. Jakarta ini masyarakatnya sangat rasional dan menghukum orang dengan cepat. Dan tidak ada partai manapun yang pernah menang telak. PDIP kedua kali dia dapat Jokowi. Dulu pas ke reformasi dia dapat sekali menang. Habis itu dihukum. Dulu Jakarta yang menangi P3 sebetulnya. Lalu pernah naik lagi ke PKS, pernah naik ke Demokrat. Ini Jakarta ini lebih menghukumnya lebih kejam. Ya kalau ini nggak pecus 2019 ya akan dihukum. 2019 juga pasti lebih menarik lagi nanti. Karena pilpres dengan pemilu bersamaan. Jadi saya yakin semua orang politik akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Jadi Bapak Ibu jangan takut ada oknum DPRD yang meres, yang minta macam-macam, yang tidak sesuai kebutuhan. Saya minta Bapak Ibu tegas tolak. Ketika Bapak Ibu main, ada oknum Kasudin yang main. Sekarang dari Ibadiati mau main pun saya kira susah. Kalau mau main, saya 2 tahun ini saya sudah punya loh di PPATK, di KPK, siapa-siapa yang diincar kita lengkap semua sebetulnya. Tapi kami kita komitmen, kita lupakan masa lalu, kita mulai yang ke depan. Kalau mau diusut-usut, ya nggak ada orang baik di Indonesia ini kok. Bayar pajaknya juga nggak beres, semua kan kita memang hidup di lingkungan yang bermasalah. Nah, sekarang kita pengen mulai sesuatu yang baru. Nah, apa yang berubah dari sekarang? Selain tadi, kami ingin lurah camat itu memiliki pegawai. Pegawainya rekrut baru, bukan.
manfaatkan pegawai yang ada di sudin-sudin, taman, kebersihan, sama di PU. Ini mesti dialihkan di lurah dan camat yang perintah. Karena yang tahu wilayahnya dia. Kalau sekarang misalnya di dinas taman atau dinas PU, selama saya masih melaporkan kepada kepala dinas ada lubang di jalan, berarti satgasnya kan tidak kerja. Itu di PU itu ada setahun lebih tuh lubang, udah bikin korban begitu banyak mati. Baru kemarin ditutup. Saya kontak langsung ke Pak Yusmada. Kenapa? Lewat. Nah artinya satgasnya tidak dibagi rata. Harusnya yang mengontrol di semua itu lurah. Cuma dulu alasannya lurah perintah sudin nggak mau dengar kan. Nah kalau sekarang perintah sudin tidak mau dengar, lapor wali kota copot, langsung jadi staf saja. Kecuali boleh masih lapor sekda ada sidangnya. Tapi jangan sampai wali kotanya yang minta ngaspalin rumahnya dulu, ya nggak benar juga kan. Mertuanya, iparnya, apa gitu kan itu jadi konyol juga. Nah itu kita bisa berdebat alasannya apa. Tapi saya ingin tidak ada lagi laporan jalan rusak tahun depan. Jadi tahun depan semua jalan itu harus mulus, tidak ada toleransi, semua jalan kecuali jalan kawasan kumuh di atas tanah sengketa, nggak boleh. Selama ini kita kasih uang pada lurah camat, malahnya tanah sengketa disemenin semua gitu. Padahal itu mau kita bongkar. Jalan inspeksi sungai ada jalan semennya bagus. Siapa yang bikin? Camat yang bikin dulu. Ada apa PTMP atau apa macam-macam program. Tidak bisa lagi. Ini semua harus kita tutup. Nah jadi sekali lagi fungsi lurah camat pikirkan mana yang kumuh, termasuk PKL. PKL dengan dinas UMKM itu harus membuat dengan ATM BCA. Rumah susun kita pun nanti saya kira yang pegangnya walaupun misalnya tetap diputuskan di bawah rumah susun, tapi yang menjadi kepala UPT adalah orang yang dari dinas sosial saja Pak kita pindahkan. Karena fungsi rumah susun itu adalah fungsi sosial sebetulnya. Kita tidak menyewakan, tidak menjual kan, hanya minta dia bayar distribusi 5.000. Nanti mesti pasang gate juga di rumah susun itu. Jadi yang mau tinggal di rumah susun dia keluar masuk harus tahu jam berapa. Saya bisa tahu dari dia nempelkan kartu ini. Ini kelihatan dia keluar masuk jam berapa, siapa yang masuk, pasang CCTV juga. Kalau dia protes, nggak usah tinggal di rumah susun kita. Dia supaya tidak terjadi penyalahgunaan rumah susun, bawa orang jadi tempat pelacuran, macam-macam itu disewakan. Ya kita mau kontrol semua, karena ini rumah kita. Jadi jalan semua kampung mau bawa 2 meter 3 meter harus di hotmix, lebih gampang. Itu bagian dari menambah ruang terbuka. Ini standar kita. Lalu semua taman kita, tempat kita penduduk umum harus ramah kepada penyandang disabilitas dan anak-anak. Jadi lurah camat pun nanti lurah dan RT RW-nya harus bisa memonitor siapa yang predator anak-anak. Kalau kita tinggal di lingkungan itu, bisa lihat nggak ada orang yang jahat yang suka makan anak-anak kan ketahuan ya. Nah ini RT RW harus tahu siapa yang tidak kerja pun kita harus tahu. Jadi lurah harus tahu persis siapa biang kerok di kampung itu. Biang keroknya kenapa? Kita tahu masalahnya, kita carikan solusinya. Apa kita akan mengirimkan psikolog, apa kejadian kerja, jadi lurah camat betul-betul dia sudin fungsinya apa? Jadi lurah camat beli truk, beli alat berat, tidak, tetap di sudin. Jadi sudin ini seperti kepala biro kendaraan dan alat berat. Jadi kalau di zaman Belanda dulu ada kepala safe staff transportasi namanya. Jadi kalau pejabat mau kemana-mana mesti memasukkan daftar dari kemarin. Jadi si staff ini yang mengatur siapa yang dapat kendaraan mau kemana.
Nah alat berat juga sama. Waktu saya kerja tambang, saya ada satu orang yang mengatur pergerakan alat berat saya. Jadi kita mesti ngatur. Kayaknya saya lewat di sini nih, dari sini mau ke sini. Pak Moko mintanya di sini. Ini mintanya masih minggu depan. Nah saya kan bilang sama yang di sini, tolong kamu besok 2 hari lagi disiapkan alat berat mau masuk. Minggu depan beresin dulu. Nah Pak Mokonya supaya sampai sini baru sampai ke sini. Jadi kita atur. Makanya alat berat kita semua dipasang tracking sekarang. Kebersihan semua sudah ada tracking. Kalau operatornya nakal ya kita keluarkan. Ada tracking, kita bisa tahu mobilitas alat berat kita sampai di mana. Nah, sekarang kita bicara soal pembangunan pemanjangan seat pipe. Tidak mungkin sungai kita keruk sebelum di seat pipe. Seat pipe sudah e-katalog tapi tidak naik turunkannya. Jadi masih tender. Saya tanya sama orang PU, kira-kira sampai kita pensiun dari sini, ini pekerjaan alat berat ini masih ada nggak? Ada. Kalau ada beli. Kita beli vibrator untuk hammer, termasuk kran, semua kita beli. Jadi kita akan meng-katalogkan semua. Kalau tidak kita beli itu, sehingga tiap-tiap pekerja di sungai manapun kita kerjakan sendiri semua. Pengerukan, dump truck semua kerjakan sendiri. Tidak ada yang diswastakan. Operatornya dikontrak individual. Operator kontrak individual bisa kasih 13 bulan gaji, bisa dihitung per jam, dikontrakkan saja semua. Jadi ini kita akan kerjakan semua dengan cepat. Jadi kita tidak mau lagi pekerjaan rutin itu ditenderkan. Bukan saya nggak mau kasih keuntungan kepada orang, bukan. Sangga menyangga yang kurang ajar. Terus orang kita jadi korban. Orang kita baik-baik dan tuh Pak Farul Rozi. Beliau tuh orang yang baik banget di PU dan kuasai sekali tata air. Saya awal sering ngomong-ngomong dengan beliau. Saya Pak Moko kita tidak bisa bantu ya. Udah terlanjur. Itu karena gara-gara yang lapor itu orang yang kalah. Kalau dicari-cari, aspal mau dicari-cari. Kalau jaksa polisi mau cari-cari kesalahan kita, semua kita masuk penjara sebetulnya. Kita cuma jadi ATM selama ini. Itu yang saya minta sama Pak Jokowi, tolong Bapak, saya bisa lari kencang kalau Bapak bantu backup saya. Backup apa? Gak usah uang, gak usah yang lain Pak. Saya cuma minta backup Bapak kontrol Kapolri dan Kajarmu. Jangan sampai anak buahnya memeras kami. Kita nggak mau lagi ada ATM. Tiap tahun ada ATM, APBD ada ATM. Kita lawan sekarang. Karena yang jadi presiden itu adalah gubernur DKI. Saya masih wakil gubernur sebetulnya. Dia rangkap jabatan saja. Ya tadi pagi sih saya tanya, kenapa kamu kredit agak stres? Saya baru ngerasa nggak ada Pak Jokowi, agak bingung saya sekarang. Karena selama ini saya nggak pernah ngerasa jadi pejabat sebetulnya. Saya selama ini hanya berpikir saya pegawai yang masuk kantor pagi, duduk di meja, bantu Pak Jokowi. Saya makanya teman-teman saya bilang saya biasa-biasa aja. Saya nggak pernah berpikir saya pejabat, saya berpikir saya pegawai saja. Kertas belum selesai, masih kuat tidak pulang. Nah, saya pikir tiap hari ya begitu. Hidup saya kayak robot aja, bangun 4:30, kalau pulang bisa pagi syukur, kalau jam 11-12 ya begitu. Terus tiap hari. Mesti olahraga tiap hari. Kalau nggak olahraga, bonyok kita. AC terus. Ya, keringat terus dipaksa keluar tiap pagi. Setengah jam atau 35 menit. Ini mau nggak mau nggak ada pilihan. Ya kayak gitu aja rutin. Nanti minggu ini saya agak merasa ada yang nggak enak apa gitu ya. Rupanya kita jadi sasaran juga sekarang. Semua kalau dulu kan enak ngomongnya. Pak Gubernur gitu ya. Kan nggak bisa ngeles lagi tuh. Dia kalau tahu ke kita nggak bisa bilang kata Pak Gubernur. Susah ngomongnya sekarang. Kalau dulu enak. Nah saya merasa, tapi satu pihak kita bersyukur. Dia Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Kalau diperas, karena semakin Bapak Ibu mencari cara menutupi, Bapak Ibu percaya sama saya, ini kayak piara macan. Gak boleh turun kita. Begitu kita turun, langsung dimakan. Kita hari itu terjebak kita takut turun,
Kita kasih makan terus, akhirnya kita juga mencuri untuk kasih dia makan karena kesalahan masa lalu kita. Nah ini yang terus jadi masalah. Jadi sebenarnya jangan salah, kita sudah ada kunciannya macan sekarang nih. Kita sudah ada pelatih macannya, pengendali macan, penakluk macan. Nah ini kita harus berani. Jadi kalau dia ngotot macam-macam, tidak sogok, rekam saja, kita lawan saja bersama. Dia pernah bilang sama lurah camat waktu itu, dia bilang kalau mau di stop, saya akan pimpin demo. Jadi oknum jaksa yang meriksa kita pun harus buktikan hartanya dari mana. Kalau dia nggak bisa buktikan dia bersih, nggak usah periksa lurah camat kita. Jadi Bapak Ibu lurah camat juga jangan terjebak. Lurah camat juga jangan terjebak oleh LSM yang suka melaporkan ke saya macam-macam. Saya sudah kasihkan semua PIN BB saya yang BB Wagub. Bisa minta sama teman lurah camat yang sudah punya. Jadi nggak usah, kalau bawa foto dengan saya pun jangan didengarkan. Kalau ngancam nggak apa-apa, saya ngerti kok kesalahan yang masa lalu semua. Saya ngerti semua permainan, saya tahu persis. Saya bantu Bagas 1 tahun. Sumber uang semua saya tahu persis. Saya pegang uang Bagas. Berangkas cuma saya yang tahu kuncinya. Keluar masuk uang saya yang pegang. Mau bintang 3 pensiun, mau bintang 2, bintang 1. Nggak ada yang bintang 4 kalau di Bagas. Jadi mau bintang 3. Itu kalau nggak ada izin saya nggak bisa pakai uang. Kalau rapat kami sudah bilang, tanya sama Ahok. Ahok bilang iya, Ahok bilang enggak. Jadi saya ini bemper Bagas kalau keluar duit. Dia Bagas kalau ngelaknya nggak mau keluar duit paling gampang tuh. Tanya Ahok, duitnya Ahok katanya. Udah, kalau ketemu saya bilang nggak bisa ya nggak bisa. Nah, jadi saya tahu masalah kita. Cuma sekarang kita harus berani melawan bersama. Kalau Bapak Ibu tidak mau melawan bersama, repot. Bapak Ibu akan diperes dengan namanya oknum LSM. Cari gara-gara terus, minta ini, minta itu. Ujung-ujung itu minta proyek sebetulnya. Nggak ada proyek ujung langsung, marah. Nah sekarang kita lawan, sekarang kita lapor dia balik. Lu minta aja sama PRT Gubernur. Gitu aja. Minta aja sama dia. Saya tulis mohon maaf itu paling bagus kalau tulisan saya mohon maaf. Saking latihannya mohon maaf di posisi itu. Jadi MHM maaf saya itu bagus banget, makin lama makin bagus. Karena memang tulisnya lebih sering gitu. Minta macam-macam nggak bisa. Jadi saya saja tidak takut kehilangan konstituen, apalagi Bapak Ibu. Dan saya harap sistem yang kita bangun ini akan membuat seluruh PNS karirnya jelas. Jadi siapapun yang masuk ke DKI, dia akan mulai berpikir dengan sistem yang baik seperti ini. Nah, Bapak Ibu lurah diundang masyarakat minta sumbangan, takut nggak enak. Yang nggak usah nggak enak, kenapa takut? Dia tidak milih Bapak Ibu kok. Saya tidak takut. Karena ngancam tidak mau pilih saya kembali. Ya saya ancam balik, ya nggak usah pilih lagi, emang gue pikirin. Kayak tadi dibilang, ini DPRD, ada beberapa oknum DPRD sedang berusaha membuat sebuah presiden hukum baru bahwa Wagub itu tetap Wagub, tidak naik jadi gubernur. Jadi gubernurnya yang mau dipilih oleh mereka. Nah jadi macam-macam orang berpikir seperti itu. Nah saya saja tidak peduli. Saya jawab apa dari teman wartawan? Ya bagus dong. Kalau bisa kayak gitu saya mundur. Supaya apa? Supaya nggak usah bangun pagi-pagi terus bisa berenang makan mie, nongkrong di spot club. Kan jadinya mirip-mirip aja kok. Buat saya mah mirip-mirip aja. Nggak ada efeknya macam-macam kok. Kayak kemarin jadi tanya lagi dari staf saya, Pak, kita nih uang operasional ada sisa 16 miliar loh Pak, akan pakai Pak. Mau kita pakai kemana Pak? Saya balikin. Orang-orang itu kan udah cari seluruh pelosok Jakarta. Ijazah siapa yang tidak ditebus, rumah mana yang jelek, sama aja kita bantu aja. Nah kalau ada sisa ya balikin, mau beli Mercedes. Padahal menurut peraturan uang operasional kita pakai apa saja sebetulnya. Jadi kalau nggak bisa dipakai ya balikin. Kalau saya nggak kantongin kok, mau ambil 1 minggu aja buat uang duka, uang kan nggak mungkin kekawinan
kasih bapak 1-2 juta terus ke pengantinnya tolong parah ya. Kita lucu juga. Kita lucu juga gitu. Ya sudah, kalau ambil aja minggu ini masih lebih, jadi saya taruh di tas. Nah saya pas ada yang lebaran lebih banyak habis juga. Nah saya tahu mana boleh masuk tabungan, mana tidak boleh masuk tabungan. Nah om saya ketawain saya, gimana kerja itu? Capek? Ya lumayan om, 1 tahun kayaknya simpen, ada dari Pak Iwan macam-macam. Dan ada operasional, dan itu keluar uang. Saya bisa simpen 1 miliar nih saya bilang. Ketawa om saya itu. Gila lu, kelas gubernur 1 miliar setahun udah seneng katanya. Lu sudah dapat 1 triliun belum mau katanya. Deposito. Tapi saya senang karena ini kerja saya. Ini saya kerja. Kalau saya berhenti kerja lagi sama orang nggak apa-apa. Ini kerja saya. Ya saya senang. Saya bisa kerja di DKI dapat gaji segitu. Ini 2 tahun 2 miliar deposito. Coba saya mau katakan. Saya senang. Dan saya seumur hidup saya nggak pernah deposito. Saya nggak suka deposito sebetulnya. Bego orang deposito sebetulnya. Beli tanah lebih untung kan? Naik terus. Jadi saya selalu beli tanah sebetulnya. Cuma karena kerja di DKI ini, saya ingin tahu merasakan ini duit saya kerja di DKI dapatnya ini. Supaya ada jelas. Ya buat orang lain sih ketawain dapat duit segitu. Tapi saya senang. Saya puas. Ini kerja saya. Ini uang saya kerja pagi sampai malam. Nah, saya kembali ke soal tadi. Jadi tolong lurah camat jangan takut juga masyarakat minta sumbangan macam-macam. Lalu uang makanan, uang kebersihan, uang honornya PHL disulap. Kebersihan masih main itu Ibu Tias. Karena kalau kerjanya nggak penuh, diancam-ancam tuh dari bosnya itu. Dipotong nggak pernah balikin di kantong gitu. Baik kita nggak mau, kita inginnya langsung semua transfer, beli kue pun transfer. Nah jadi sekarang masalah gimana? Bapak Ibu nggak boleh dana taktis. Ini yang sedang kami bikin. Jadi kita lagi bikin eselon 2, kemarin saya bilang sama Pak Andi ya, harus sama seperti orang pajak Pak Iwan. Sehingga nanti ada terjadi rotasi. Orang tidak ingin lagi sogok-menyogok BKD untuk masuk ke pajak. Semua pengen pajak nih, ya kan? Hobi situ. Saya kan 2 tahun, saya tahu tuh. Ada yang minta saya mati ke pajak, nggak diterima. Ada yang nggak jelas, tiba-tiba diterima, udah langsung masuk ke pajak. Diprotes habis. Anak ke Pak BKD diterima PNS langsung dipajak. Wah, semua di sosial media nyerang saya. Ribut. Itu yang saya katakan, saya ingin berhadapan dengan 1 juta orang pun berdebat, saya nggak takut. Selama saya berpegang kepada konstitusi aturan. Itu yang saya bilang sama para guru, saya nggak pernah takut, saya nggak pernah mau diangkat. Selama masuk akal, saya akan ikut. Supaya saya ketemu siapapun ngomongnya enak. Kalau saya ngarang-ngarang, ketemu orang berdebatnya pusing. Saya paling malas kalau berdebat atau pas mikir, aku malas saja. Kamu ngomong saya jawab aja. Saya nggak mau ada atau diem. Nggak baik. Jadi antara otak, mulut, sama hati sama. Jadi apa yang ada di otak dinurani kita ngomong aja. Kalau saya ternipu, aduh pusing, udah pusing saya. Itu yang repot. Nah ini yang kita ingin. Jadi sekali Bapak Ibu, bagaimana kalau Bapak Ibu takut? Nah saya lagi berpikir bagaimana melatih Bapak Ibu harus berani jadi pengusaha. Kalau kira-kira jadi PNS merasa sudah takut, tidak cukup, lebih baik Bapak Ibu berhenti sebetulnya dari PNS. Jadi pengusaha. Nah gaji kita sudah tinggikan, eselon 2 itu, saya minta kayak kemarin di Pak Iwan itu 55 juta ya eselon 2 ya. Nah kita ingin semua disamakan, saya katakan disamakan, tapi dari sisi poinnya, ada target kinerjanya apa. Kendaraan juga bisa pilih uang atau kendaraan. Nah saya lagi berpikir nanti mungkin di 2015 atau 2016 kita harus ada survei lagi dari top brand kayak semacam itu swasta. Nanti masyarakat Jakarta kita survei tiap 3 bulan, dia akan bilang pelayanan bidang apa
baik kebersihan atau izin, mana yang baik. Kalau dia bisa kasih nilai baik mendekati 90, tiap 3 bulan ini seluruh kementerian departemen itu atau di SKPD itu ada bonus supaya dia ada sesuatu. Kita tempelkan siapa pegawai terbaik kita di hotel di mall. Siapa yang terbaik? Kalau kita ada hadiah, poin-poin itu mau kita kumpulkan. Dan jika kita mau perkuat, saya tidak mau kenaikan pangkat PNS seperti ujian nasional tempo dulu. Ulangan harian tidak diperhatikan, absen, sopan santun tidak diperhatikan, yang penting ujian nasional lulus. Itu lama-lama orang nggak usah sekolah aja, les aja. Kalau diperbaiki. Nah, sistem yang tes kita kemarin itu mirip-mirip ujian nasional. Kenapa? Karena diklat tidak pernah diperkuat. Diklat itu yang harus mikirkan. Si A dites nggak bagus, nggak ada orang nggak bagus. Ini cuma soal dia nggak cocok di bidangnya, atau dia belum dipoles, belum dimotivasi, sehingga dia nggak berani turun dengan risiko. Nah, ini diklat yang harus memonitor. Sehingga nanti waktu kita menentukan siapa jadi pejabat, jadi diklat bukan ditentukan oleh saya, bukan ditentukan oleh tes sementara, tapi dari gabungan diklat ada kepala sekolah, ada wali kelas yang bilang ini rapotnya seperti ini. Jadi jelas orang ini pantas. Bisa nggak salah? Bisa. 6 bulan kalau dia nggak bagus distafkan. Jadi orang yang distafkan, apakah dibuang? Enggak. Itu supaya dia mundur di luar. Dia melihat situasi, sama seperti TGUP 2 kemarin. Dia lihat situasi dari luar. Nah, kita lengkapi dia di mana. Kalau dia tes lagi bagus, dia naik lagi. Karena mau tidak mau kita bersaing 90% melawan banding 10%. Yang struktural cuma 10. Dan ke depan, kantor lurah camat bisa makin tidak persempit. Semakin pelayanan baik, semakin sepi pelayanannya. Kita akan mungkin tutup. Kita akan bangun menjadi rusunawa terpadu atau pasar terpadu atau PKL atau taman. Jadi kita nggak perlu banyak kantor. Nggak ada bank manapun di dunia yang satu kota cabangnya 500-an. Itu kalau seluruh SKPD dikumpulkan ini, lurah camat sudah 500-an bukan kantor. Dia nggak perlu begitu banyak. Ini yang mau kita ubah. Jadi lebih banyak ke fungsional. Jadi nanti Bapak Ibu nggak penting lagi struktural sebetulnya. Yang penting bawa pulang duitnya, betul nggak? Yang penting duitnya yang bawa pulang kan. Nah, seperti PTSP atau staff itu kita lagi rancang dengan poin-poin itu, tapi bukan poin absen ya. Poin kinerja harus di atas 12 juta ya Pak kemarin. Dan saya malah minta 20 juta gitu Pak. Kita minta ada 20 jutaan sebetulnya. Jadi sehingga kamu buat semua orang suka di DKI. Kapan staf yang paling bawah 20 jutaan? Kalau pegawai kurangin hampir setengah. Kita mau kurangin hampir setengah. Jadi mau nggak kita terima pegawai baru? Mungkin tidak. Kalau penghematan kita latih dengan baik di diklat, atau kita mulai membajak dari kementerian-kementerian maupun dari kabupaten kota lain. Banyak orang kementerian minta mau masuk ke DKI. Bahkan banyak TNI itu mau pindah. Kalau dia red call, AKBP, pindah kita tuh langsung 4B. Dia mau pindah. Mereka senang. Jadi kita kalau Bapak mau keras, kita masuk ke dalam aja Pak, kerasnya gitu Pak. Dan mereka terdidik. Mereka akan lebih disiplin. Mereka mau pindah. Misalnya kayak Dishub. Dishub ini kita nggak mau lagi toleransi orang yang hilang. Pak Kapolda cerita sama saya, Pak, dia pakai saya Pak Gubernur coba lihat polisi kami sampai jam berapa semua di lapangan. Dishub Bapak ada nggak? Satpol PP Bapak ada nggak? Nggak ada. Saya contoh yang sederhana. Rumah dinas gubernur. Saya masuk, saya kaget. Yang tinggal di situ tuh hampir 30 orang. Dan ada Satpol PP yang bawa temannya masuk nginep dari 2. Dia minta pasang CCTV itu semua. Kenapa? Ada tukang taman apa enggak? Yang jaga rumah saya apa enggak? Saya kasih ada tambahan duit 1,5 juta, kasih uang makan lagi 50.000 atau per hari. Saya rela.
pasti ada duit. Tapi semua tanaman saya, kamu yang hero. Saya nggak mau lihat ada cuma duduk-duduk di pos, saya pasangin AC. AC kurang besar, tambah yang lebih besar. Masih panas, saya kasih penutup. Saya nggak mau. Anda harus pikirkan, masa rumput di depan pos kamu saja harus pembantu saya yang bersihkan. Nggak bisa. Jadi semua taman Anda harus bersihkan. Fair dong? Sama-sama tinggal bersama kita. Nah, sama seperti itu. Dan kita membuat cabut itu, Pak. Nggak perlu ada tukang aman di kantor rumah dinas gubernur. Suruh pamdal saja yang beresin itu. Ngapain ada satpol PP lagi di situ? Sudah ada pamdal. Sudah ada tentara jaga di situ semua. Ngumpul nggak karuan seperti itu. Di lapangan kita kurang orang. Nggak bisa seperti itu cara kerjanya. Jadi kita mesti penghematan seperti ini. Sama di kelurahan kecamatan juga sama. Jadi semua harus kita pikirkan. Jadi khusus ibu-ibu lebih tahu. Seolah-olah kayak ngurus rumah ibu-ibu gimana gitu. Jadi satu lurah camat itu ya seperti itu harus berusaha. Nah kalau ini dijalankan, tahun depan kita akan kencang nih. Jadi kayak dinas-dinas saya kira sudah jelas. Semua barang kalau kita pakai rutin terus, Bapak harus beli. Mobil operasional semua sewa. Sewa saja dan dimasang tracking. Kita tidak mau lagi risiko beli barang. Sewa atau uang mentah. Dan Bapak Ibu juga bisa sewa beli nanti. Jadi numpang nama Pemda. Misalnya Ibu pengen beli mobil, gimana caranya tanpa bayar DP? Itu bisa dengan perusahaan sewa mobil, disewa bulanan dengan jaminan dari Pemda, pakai nama pribadi. Nah kita potong uang itu, Bu. Nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, kalau mau jadi milik, tinggal sisanya berapa dihitung penyusutan, baru bayar. Sehingga Bapak Ibu enteng keluarkan DP. Kalau kita beli mobil sendiri mesti DP, baru cicil. Kalau ini sewa, jangan pakai nama Pemda kalau mau dibeli. Kalau sampai 2 tahun 3 tahun bosan sama mobilnya atau lihat ada model yang lebih bagus, ya nggak usah beli. Jadi lebih mudah. Kalau DP kan belum lunas, model baru sudah keluar. Aduh sakit rasanya gitu ya. Nggak enak itu ya. Nah, kalau sewa enak. Kita sewa bisa ganti model terus. Sama seperti kita udah buat tadi sudah disampaikan. Bus kita akan lakukan PSO, termasuk Transjakarta semua di bawah, bus wisata semua di bawah Transjakarta. Kita akan membuat PSO, Public Service Obligation, dia berapa duit kita anggarkan bayar dia. Ya waduk-waduk semua tolong beli dredger itu. Nah, jadi beli dredger, kita tiap hari puter-puter, tinggal diatur aja. Bulan ini di sini, atau yang menang sungai mesti tungguin karena pendangkalan dengan muara. Taruh aja 2 alat berat atau dredger, dump truck ditungguin. Tapi semua di tracking, dia kemana. Nah kenapa saya perketat seperti ini? Saya ingin menghemat uang ini semua untuk gaji naikkan honor Bapak Ibu. Nah tapi ada berita yang kurang menyenangkan sekarang. Semua kegiatan tidak ada honor lagi, kami coret. Karena gara-gara kegiatan ada honor, semua dibuat kegiatan. Potong pohon pun kegiatan, nyapu pun kegiatan. Dan gawatnya, yang nggak sepakat, yang nggak sepaham, nggak perlu dimasukkan dalam panitia. Bapak Ibu tahu nggak berapa uang honor itu setahun di DKI? Kegiatan-kegiatan 2 triliun lebih. Itu hampir mengalahkan APBD Provinsi Bangka Belitung dan APBD Bengkulu, Gorontalo, yang APBD seperti itu. Dia nggak bisa lagi honor. Dia lebih Bapak Ibu tentukan saja, bisa PHL, Satpol PP, ditentukan uang makannya berapa. Tapi semua uang makan segala macam transfer. Jadi kita bisa melihat perjalanan uang itu kemana. Jadi tahun depan SKPD nggak bisa lagi tarik uang sebesar 25 juta. Cek tidak berlaku di atas 25 juta, bikinan surat kepada Bank DKI.
semua harus transfer. Jadi kalau mau kerjasama harus transfer. Yang repot apa? IO. Saya dengar dari Bupati Banyuwangi, ini menarik. Beliau ngobrol-ngobrol dengan saya. Dia bilang, kita hanya pakai IO sekali. Habis itu yang jadi IO itu adalah PNS seperti yang terlatih. Selama ini PNS ini cuma dapat fee saja. IO untungnya banyak, ya kasih fee kayak itu. Nah, kenapa kita nggak mau bikin acara IO-nya ya digabung dengan konsultan PNS yang dapat honornya di situ. Nah, kalau kita kan nggak mau honor lagi, kalau nggak mau lagi kita harus bikin paket. Lalu bagaimana kalau saya biasa dapat honor 100 juta? Sekarang Bapak sudah tinggal 55 juta. Nah, saya katakan, mohon maaf, Bapak Ibu harus pilih. Kalau tidak mau berhenti saja, karena staf yang ngincer jadi 55 juta juga banyak. Jadi yang sini yang ngantri pengen dapat gaji segitu juga banyak di staf-staf yang ada. Nah, ini kita kasih kesempatan. Nah, dengan cara ini nanti lama-lama yang udah punya uang, dia sering uang besar, ya bisnis saja dia. Nah, ini yang kita mau. Nanti gaji bisa naik nggak? Bisa. Eselon 2 mau 75 juta 1 bulan, boleh. Selama kita bisa lakukan penghematan kita bikin saja, nggak apa-apa. Camat, misalnya mau dapat 30 juta atau 50 juta, camat, dia kontrol wilayahnya bagus, nggak apa-apa. Wali kota mau 100 juta, nggak apa-apa, kita bikin saja. Yang penting kita tes ini dulu, penghematannya berapa. Makanya semua harus dilakukan kita sendiri. Tidak boleh minta swasta untuk minta kickback. Kita sanggup lakukan itu karena Jakarta kaya. Nah, ini sistem yang mau kita selesaikan penting di situ. Kita tentu ada jakpro, jalan kampung. Nah, itu saya nggak mau dengar lagi ada listrik, taman diputus gara-gara tidak ada uang bayar PLN. Gawat banget itu. Jadi Bapak Ibu tidak boleh ada SKPD gara-gara tali yang rutin, itu nggak dianggarkan. Terus jangan suka interlokal ke kampung ya, kita rata-rata orang kampung ini. Nggak bisa itu. Saya kan telepon kantor lama-lama kita mau putusin aja tuh cuma pasang fax saja. Nggak bisa telepon keluar, udah hampir semua pakai handphone. Dia nggak boleh lagi tuh. Ada yang interlokal bayar itu mahal, nggak boleh lagi sebetulnya. Jadi lebih baik urusannya transfernya dia. Terus saya tidak mau dengar lagi banyak diklat-diklat yang keluar kota. Kecil-kecil di semua SKPD, tapi itu pemborosan. Mainnya terlalu banyak di situ dikumpulkan. PU juga nggak boleh lagi banyak sekali yang suap kelola sampai ratusan ribuan Pak. Teknis, ya pernah teknis segala macam itu pernah ada teknis ya. Itu nggak bisa. Jadi uang-uang yang dulu kita pikirkan untuk Omega, usaha menambah gaji kita coret. Jadi lebih baik kita duduk bersama, Bapak Ibu mau mengabdikan diri buat DKI, ngarep bawa pulang berapa. Nah, gimana kalau ada Bapak Ibu punya masalah? Gaji saya masalah nih Pak, ternyata orang tua saya sakit di luar kota, atau rumahnya ambruk, saya nggak bisa perbaiki, rumah mertua saya bisa perbaiki. Saya malu Pak, gaji saya segitu. Gak usah bunuh diri, gak usah kesal saya bilang. Kirim surat ke saya ada tim yang turun, saya akan kasih untuk diperbaiki. Kemarin saya mau dapat bantuan laporan ada mertuanya. Ini orang bagus ini, teman. Gajinya lumayan, tapi saya nggak bisa bantu mertua saya. Dan mertuanya itu ada pensiunan dinas pemadam kebakaran. Yang rumahnya mau roboh. Saya kirim orang dia betul-betul mau roboh dulu. Hujan bocor. Dan ini janda. Suaminya bekas pemadam kebakaran. Nah saya bilang, Pak Guyuban pensiunan harus temukan orang-orang seperti ini. Dia butuh berapa? Mungkin ya, hampir 150 juta Pak. Kalau ganti atap, ganti kerangka segala macam. Saya kasih Pak. Dengan uang operasional saya. Jadi Bapak Ibu harus bantu saya temukan siapa yang susah, bekas pegawai kita, nggak boleh dilepas. Kasih tahu saya. Kalau uang saya nggak cukup, ya tunggu bulan depan. Nggak cukup, ya tunggu bulan depan lagi. Nah, kita akan lakukan yang terbaik. Jadi kita nggak boleh lepas. Jadi model-model kita mesti duduk bersama. Jadi nanti lurah camat tidak boleh lagi tidak tahu siapa yang tidak masak di rumah.
Dulu saya jadi bupati, saya bisa tahu siapa yang tidak makan daging, hanya makan nasi garam, saya tahu. Dari mana orang SMS ke saya? Nah, jadi lurah camat harus kenalin baik-baik penduduknya. Lewat siapa? RT RW. Nah, RT RW SK Gubnya tolong dibereskan Pak Sekda. RT RW yang ngeplak lahan kita macam-macam dipecat saja. Ya, nanti RT RW diwajibkan mengirim laporan per hari, mungkin 3 laporan. Itu yang seperti saya katakan yang safety.com. Sekarang ada yang ciptaan Indonesia. Jadi kita banyak sekali orang mau membantu kita tanpa bayar. Saya bulan depan akan dibantu dari ahli strategi perusahaan konsultan dunia. Dia digaji tiap bulan kira-kira 88 juta tanpa bonus. Di luar bonus. Mereka mau tuker-tukeran bantu saya 3 bulan keluar dari perusahaan. Jadi banyak sekali orang semangat bantu Jakarta sekarang untuk bantu kita. Pro bono, pengacara juga udah banyak yang daftar mau pro bono, tidak usah bayar. Nah, dia tinggal sekarang Bapak Ibu ada sistem, nanti lurah dilaporkan. Jadi waktu di wilayah itu dilaporkan, lurah camat dapat. Nanti saya akan kumpulkan lagi. Kalau saya sudah bisa dapat hak untuk pakai itu gratis dari mereka, dia akan mentraining lurah camat, termasuk RT RW, lurah training lagi. Jadi RT dibayar bukan uang operasional yang susah dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin setiap kiriman berita itu dia dihargai 10.000. Sehingga RT RW kita itu seolah-olah gaji dengan handphone Android saja. Kalau dia miskin, dia bisa beli iPhone, beli made in China pasti Android, nanti bisa dipakai. Nah, Android tidak menawarkan smartphone, cukup bayar 150.000 sampai 200.000 sebulan, ini bisa. Nah, jadi itu yang mau kita tawarkan sistem teknologi ini. Nanti kelihatan tuh wilayah mana yang jorok, ada sampah, lampu mati, ada preman, ada jalan berlubang. Nah, ini semua harus kita kontrol. Dan kita pembangunan fisik, pembangunan ini Pak Jonathan, kita tidak mau lagi mutu yang jelek. Semakin miskin, jadi filosofi kita gini Bapak Ibu. Kalau kita miskin, maka belilah barang yang terbaik mutunya. Sekalipun lebih mahal dan kita harus utang cicil. Karena kita tidak punya uang untuk ganti-ganti beli barang. Jadi membangun rumah susun untuk orang miskin harus lebih bagus daripada rumah saya mutunya. Kenapa? Kalau rumah saya bocor, saya pakai kontraktor diberesin, saya pun kesal debu di mana-mana. Orang miskin nggak ada uang untuk perbaikan. Kita lihat rumah-rumah susun yang dari PU, dari mana kita yang lama-lama semua berantakan karena terlalu permainan. Orang miskin kasihan bocor. Jadi sekali lagi ya, tahun depan Bapak Ibu juga saya minta mencari lahan kan. Aset-aset lurah camat tidak boleh kita kehilangan aset. Maka pasos-pasos wali kota semua harus kita dapatkan. Kalau tanah kita dipagarkan, langsung kita bangunkan untuk taman dan PKL. Kalau kawasan kumuh itu udah dilakukan di zamannya Pak Fokke itu. Ada program RW itu ada taman, beli rumah orang bongkar. Tapi jangan minta komisi. Rata-rata saya temukan dinas taman kenapa nggak jalan? Ada oknum minta komisi. Pada si pemilik terbuka hijau ini mau menjual harga NJOP. Tapi karena tidak komisi dia nggak mau jual, sudah sertifikat. Dia tidak bisa lagi komisi-komisi beli lahan. Kecuali yang memang ada lahan bermasalah dia bisa bereskan dapat komisi, itu urusan dia. Jadi kalau orang udah jual NJOP jangan minta komisi lagi. Gedung sekolah juga udah, dan tahun depan semua e-budgeting yang bisa dikatalogkan. Ya, pembelian barang semua. Jadi nggak usah pikir macam-macam lagi. Pembayaran keuangan juga kita lagi mau ngatur. Jadi staf sementara tahun depan kita proyeksikan kalau kerjanya baik,
pasti bawa pulang 12 juta. Tapi semua ada jelas poin angka-angkanya apa. Semua jelas. Tapi sekarang yang biasa jadi pimpro, honor pasti nggak suka. Ini pembagiannya lebih merata sekarang. Dulu hujan tidak merata. Jadi hujannya agak merata ya. Dulu hujan nggak merata ya. Yang pasti jabatan lurah camat itu harus dapat tunjangannya mirip-mirip eselon 2. Karena kunci di lurah camat. Jadi satu tempat kalau selokannya pampet, ada lubang, ada tanah, nggak beres, dikurangin semua. Jadi lurah camat ya nggak beres. Terus nggak beres juga, itu lurah camat kita copot jadi stop. Langsung dicopot. Karena yang ngantri mau di lurah camat banyak. Nanti juga staf kita boleh milih mau kerja di mana. Selama masih memungkinkan, jadi Bapak Ibu boleh milih mau kerja dekat rumahnya, atau mertua, atau dekat sekolah, atau dekat suami, macam-macam. Jadi katanya kalau suami nggak mau kerja dekat rumah, susah. Didatangin terus nggak bisa bohong. Nah, jadi itu kita kasih. Dan juga nanti makin ke depan agak susah kita macam-macam. Karena CCTV ada di mana-mana. Dan bisa kenalin plat nomor lagi. Jadi kalau ditelepon istri, tadi di mana? Tadi di Kuningan. Kuningan sebelah mana? Istri langsung masuk ke Jakarta Bawa ini. Dia lihat tuh mobilnya lewat nggak? Wah, ini bahaya nanti. Jadi itu ada di trotoar, betul nggak? Jakarta. Malah di jalan umum, bagus. Di jalan ini, yang listrik, yang Telkom, itu harus diurus, dipindahkan. Nah, jadi yang di bawah sutet, banyak rumah juga mesti kita pindahkan buat taman misalnya. Jadi pindahkan orang pun tugas Bapak Ibu. Nah, dinas perumahan harus bisa bangun sampai 50.000 unit per tahun ini. Harus kejar supaya gampang pindahkan semua orang. Semua sungai harus ada jalan inspeksinya. Jadi semua mesti jelas. Jadi gubernur melimpahkan banyak tugas kepada wali kota camat. Nah, saya dipikirkan wali kota nanti perlu ada uang operasional atau tidak. Jadi kita harus hitung. Kita pikirkan kalau nggak ada, kita kasihkan saja seolah-olah uang rumah tangga misalnya gitu. Kalau boleh kita keluarkan pergubnya untuk wali kota. Kita kasih. Misal camat atau lurah, kita kasih supaya kalau kawinan ya ada uang lah. Ya kan? Tapi jangan ngarang-ngarang, itu bahasa mesti tulis. Terus juga jangan sok gitu loh. Kayak kawinan diundang sejuta, ya udah jangan. Orang juga ngerti kok lurah gajinya berapa gitu ya. Dulu waktu saya jadi bupati di Belitung Timur, gaji sebulan hanya dapat total 7 juta. Operasional hanya 10 juta lebih. Uang saya habis kawinan. Jadi saya nggak bisa tuh kasih lebih mahal lagi. Saya cuma bisa kadang-kadang kasih 50.000 saja sampai 100.000. Nggak cukup uangnya, gimana? Saya bilang sama mereka, enggak, bapak datang aja udah seneng kok katanya. Kalau itu nggak usah kasih dong gitu ya. Nah, penting murid juga. Ya mesti kasih lah. Ini kan rezeki. Jadi kita nggak usah gengsi. Saya belum bicara sama adik saya yang bupati. Karena kamu minta kamu bantuan, kamu gak usah gengsi karena kamu gak ada duit. Yang gak bisa kasih tahu saya, gak usah itu. Karena kita bisa terjebak, gak enak, gak tahu gengsi repot. Paling enak itu gak usah gengsi, apa adanya. Sama kayak Pak Jokowi. Nah kan, waktu orang nilai-nilai jam tangan ini berapa duit, Pak Jokowi kok bilang gini. Nah kan, saya paling enak kan, misalnya Pak, gak usah pakai jam tangan. Jadi kalau saya ribut gitu. Nah, saya pakai jam tangan ini sedikit ini sedikit mistik gitu sebenarnya. Supaya ada yang goyang-goyang gitu. Tahu? Padahal misalnya jam tangan di handphone kan, cuma lebih enak dari sini. Saya juga heran gitu loh. Dari handphone. Udah kebiasaan mau digoyang-goyang, itu kebiasaan. Ya, tapi kita nggak perlu. Saya cuma biasa 1 jam tangan. Kalau di stop nanti mati dia. Alas ya, ini mesti putar-putar kalian lagi pusing deh. Beda tangan aja pusing. Yang tadi di mesin lagi muter-muter, ngapain? Kayak gitu ya. Ini nih, semua orang punya hobi apa? Kita atur aja.
Yang penting Bapak Ibu tahu, kita sepakat memotong honorer-honorer yang teknis-teknis macam-macam yang nggak perlu, usaha menambah gaji. Kita bikin gaji kita yang benar aja lah, kita set yang benar. Jadi jangan sampai kayak itu. Nanti satu hari ada presiden mengangkat Bapak Ibu jadi menteri, dikasih kuning lagi dari PPATK. Karena pajak yang dibayar sama gaya hidup dan uang yang ada nggak sesuai. Nah kalau yang ini sesuai kita enak. Nah saya waktu memutuskan mau jadi politisi, semua masalah pajak saya bereskan. Semua harta saya bereskan. Karena saya tahu ini akan menjadi batu sandungan buat saya. Makanya saya sampai hari ini bisa nantang orang, periksa pajak saya, periksa gaya hidup saya, dan periksa harta saya. Itu klop. Saya nggak punya mobil pribadi. Semua mobil saya itu mobil perusahaan. Kenapa mobil perusahaan? Karena mobil perusahaan itu ada penyusutan, mengurangi pajak penghasilan. Jadi untuk apa saya kasih mobil punya? Saya bawa mobil juga Pak, Putu nggak tanya, Pak STNK-nya nama siapa Pak? Nggak pernah tuh. Kalau lupa aja. Kalau PT-nya 100% punya saya, kenapa saya pusing? Lebih bagus 100% punya orang PT-nya. Kenapa? Kita pakai mobil dia yang bayar. Asuransi dia, penyusutan dia. Nah kayak sekarang, saya paling suka tuh. Semua mobil yang saya pakai ini punya Pemda DKI. Kagak bayar asuransi, kagak bayar servis. Ngapain dipikirin? 5 tahun juga udah lewat modelnya. Kenapa masih pusing kan? Kenapa masih punya mobil begitu banyak? Sewa saja. Istri saya bilang tuh, kata teman beli Alphard bagus. Ngapain beli Alphard? Fair 1 miliar lebih. Pakai cuma seminggu sekali. Sewa aja lebih murah sih. Tapi kan beda dong, yang platnya doang beda, emang kita pikirin. Sewa aja. Jadi lebih untung kan? Beli mobil nyusut terus nilainya. Kamu mau beli tanah, beli rumah, naik terus. Tanah mahal-mahal, rumah mahal-mahal. Ya beli di kampung. Jadi Bapak Ibu jangan, kalau tanah yang duitnya pas-pasan, beli aja di kampung. Di kampung 1 miliar jadi raja loh, 1 hektar kita beli. Lebih dari 1 hektar. Jadi ngapain di Jakarta 1 miliar 6 kali 15 aja udah 2 miliar kita. Ini mau beli apa di sini? Hanya 6 kali 15. Nah ini model-model itu saya ingin Bapak Ibu jadi berpikirnya lebih rasional. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan. PU, konsentrasi, flyover, underpass, ya semua. Terus Bapak Ibu siapkan semua anggaran mendahului. Biaya rutin mendahului. Makanya semua tidak boleh pakai outsourcing. Nanti PHL Bapak Ibu berantakan. Itu langsung saja di kontrak individual itu mendahului. Ini siap-siap DPRD ada oknum yang menghambat kita. Tapi itu sekali lagi tolong anggaran mendahului jangan sampai lagi terjadi PHL Bapak Ibu 2 bulan tidak gajian ya. Ibu Dias, Bapak Ibu harus bayangkan, saya dulu kerja tambang, timah tidak gajian. Saya paling sering bergaul sama pegawai rendahan. Mereka ngomong begini, Pak, walaupun gaji kecil, yang penting tanggalnya pasti, Pak. Kenapa tanggalnya pasti? Karena orang kecil itu suka ngutang di warung-warung, di toko. Kalau dia tidak tepat tanggal membayarnya, itu dicatat dari orang toko, kurang bisa dipercaya. Sehingga waktu dia minta barang lagi itu suka dibohongin, tidak ada barang. Jadi Bapak Ibu sadar itu, orang kecil, dia tanggalnya kan ada bank. Tolong langsung otomatis pindah buku. Tiap tanggal 1, kalau tanggal 1 adalah Sabtu atau Minggu, maka dia tanggal 3 otomatis pindah buku. Atau 1 hari sebelumnya pindah buku sudah di ATM-nya. Jadi kalau tanggal 1 jatuh hari Sabtu, maka tanggal 30 atau 31 atau 28 harus ditransfer. Dicari celah hukumnya. Sehingga si Bapak Ibu yang pegawai kita
tanggal 1 sudah bisa ke ATM menarik uangnya. Jadi otomatis transfer. Bagaimana kalau yang tidak kerja? Kirim dulu, nggak apa-apa. Nanti kita potong di bulan berikutnya. Kalau dia sering nakal, tidak jujur seperti itu, ya diputus kontraknya. Kan kontraknya kan per tahun, KHL. Ya diputus di tengah jalan. Sederhana saja caranya. Yang penting kita ada niat menolong mereka. Ya saya kira itu cukup ya. Nggak tahu yang lain. Jadi kalau ada apa-apa, tolong Pak Wali Kota juga nggak boleh sementang-mentang nggak suka sama orang, pecat orang loh, Pak. Ya, apalagi ada soal lurah itu punya kesulitan. Kadang-kadang ada orang maksa PM1. Maksa PM1 padahal di situ ada masalah. Jadi ya lurah nggak mau tanda tangan, kebetulan teman Pak Wali, udah ada yang mau nyogok saya dulu. Pakai uang $1, jadi tipis, tapi isinya 1 miliar. Supaya saya tekan lurah camat untuk keluarkan PM1. Saya nggak mau, nggak bisa. Tapi juga jangan lurah camat disogok orang yang bersengketa untuk tidak mau, supaya yang si ini nggak dapat surat. Nah ini juga mesti diteliti. Jadi kalau sampai terjadi kasus seperti ini, biar sekda kita ada baperdata kembali. Ada pimpinan, ada asisten, ada deputi untuk membuat sidang mana yang benar. Jadi Bapak Ibu punya nurani, tahu mana benar mana tidak. Jadi kalau tidak benar kita copot dulu sementara jadi staf. Ya kita lagi berpikir juga ke depan ini, saya yakin tahun 2015 bisa ada gesekan. Tidak semua orang puas. Nah, ada juga laporan intel mulai main-main bisik-bisik dengan oknum DPRD. Karena nggak suka sama saya, mulai main-main dengan DPRD. Nah, saya katakan, saya lebih suka kalau orang demo saya itu tiap hari sebetulnya. Saya bilang sama yang biayain, kan saya tahu kan, saya dapat laporan intel banyak, siapa yang biayain. Saya ketemu dia, saya pura-pura tidak tahu, saya bilang, saya sebetulnya pengen tuh nolong orang-orang yang demo itu. Saya mau kasih uang, karena ngongkosinnya udah payah nih, seminggu sekali doang. Padahal targetnya kan tiap hari kan demonya kan. Jadi kalau nggak ada duit, saya pengen kasih. Tahu kenapa? Karena ini Indonesia ini lucu. Makin dijolimin, makin top, tau gak? Jadi kalau di demo tuh makin top, saya bilang. Jadi kita tidak boleh kalah sama premanisme di Jakarta. Karena kita sekali lagi preman resmi. Saya sudah katakan kita preman resmi. Untuk contoh di Sub, tolong yang mobil derek itu mesti dicarikan swasta. Karena harusnya satu mobil derek bisa derek sehari semua itu bayar bisa 100 unit loh Pak semua sehari. Udah dapat 1-2 udah nggak mau kerja. Mungkin nggak ada mobil, nggak ada gaji, nggak ada minyak. Kalau swasta mungkin 24 jam jadi derek semua. Jadi Bapak Ibu yang suka parkir di jalan malam-malam itu diderek juga loh. Kenapa mesti diderek? Karena Pak Bejo kasihan. Bejo tengah malam kebakaran, semua rumah di Jakarta dipenuhi parkir mobil kiri kanan. Truk kita tidak bisa masuk. Jadi model-model itu harus kita lakukan tindakan penderekan di depan. Jadi yang bisa menutupin jalan kita harus derek. Nah ini mesti diswastakan. Termasuk contoh parkir meter tahun depan harus terpasang semua. Jalan Sabang, ini taman tolong bereskan ya Pak ya. Belum beres itu trotoarnya masih setengah. Setengah saja kita gunakan sudah menghasilkan uang rata-rata 7 juta. Ada yang hampir 9 juta satu hari. Itu saja baru sampai jam 22 malam. Di atas 22 sampai subuh itu ada preman masih bekerja. Kalau kita lakukan itu semua, maka ini bisa. Dulu berapa setorannya parkir jalan Sabang sehari? 500.000. Sekarang waktu pemasukan pembagian 30-70, saya yakin seluruh Jakarta bisa menghasilkan hampir 300 miliar atau lebih setahun dari parkir. Ini semua bagian. Tapi Pak Iwan, tidak boleh lagi ada oknum DPRD
yang meres pengusaha hiburan minta store. Jadi kita tahu kan, misalnya saya datang ke tempat hiburan, minum segala macam, saya bisa ngitung di situ. Udah ngitung di situ, saya panggil Pak Iwan, saya cek berapa PP pajak pembangunan yang di store. Ketahuan palsu ini. Kalau saya oknum DPRD, saya pernah di DPRD soalnya. Salam walet ada teman saya ngerti sekali permainan kayak begitu. Apalagi tempat hiburan itu banyak pengusaha, banyak om-om saya loh. Iya. Kan saya punya om ini banyak juga yang buat father punya gitu. Jadi saya tahu tempat hiburan segala macam. Nah jadi mereka itu diperes. Kadang bayar pajak tidak sesuai, panggil Pak Iwan. Daripada store pajak, saya oknum DPRD. Kalau store, dulu kan DPRD itu dapat uang bagi gitu ya Pak ya. Sekarang tidak boleh lagi. Kalau tidak boleh lagi, buat apa store masuk PRD? Lebih baik store langsung ke saya. Jadi bayangkan kalau kita mainkan uang seperti ini, termasuk berubah jalur hijau. Nah saya tahu semua Pak, siapa yang main. Tapi saya Pak Iwan, orang-orang Bapak belum beres ini. Kalau belum beres, kita mesti rotasi. Banyak yang ngincer posisi di pajak loh Pak. Kalau kita tanya anak buah kita ya, betul kan? Mau pajak juga Bapak ya? Mau kan? Langsung. Pak Laslo langsung mau. Kalau Pak Laslo itu namanya melarikan diri dari dinas pendidikan. Minta pindah dulu, nggak tahan gitu. Nah jadi itu tolong kita lawan Pak. Jadi nanti Pak Ari juga izin restoran, hiburan, hotel tidak mau online langsung Pak, tidak mau invest, cabut aja. Jadi tidak boleh lagi ada oknum yang main Pak. Saya bisa tangkap loh Pak, jadi Bapak ditangkap KPK semua Pak. Tapi kalau nanti kalau Bapak nggak melakukan ini, saya tangkap KPK dengan teman-teman di sana. Saya akan kenakan Bapak tindakan pidana pencucian uang. Saya bukan tetap Bapak Ibu, saya teman baik sama mereka semua. Saya adalah model dari dulu. Saya adalah model. Lalu saya katakan, saya tegas sama kawan-kawan saya, yang lama saya tidak mau kotak-kotik. Jadi kalau masih diteruskan permainan PAD kita, pemasukan dengan cara seperti ini, kita akan tangkap. Dan kita akan kenakan tindakan pidana pencucian uang. Semua harta Bapak yang lama disita semua. Disita habis. Jadi tidak ada toleransi. Dan saya adalah Pak Jokowi, Bapak backup saya polisi dan jaksa. Saya juga mau minta pakai untuk ini. Jadi yang ngelawan kita kenakan TPPU. Kita pengusaha saja bisa nyogok oknum polisi jaksa ngerjain orang, betul nggak? Saya kalau Godfather nih, pemain-pemain dunia gelap di Jakarta, Godfather ini, saya bisa ngatur oknum polisi, oknum jaksa kerjain Anda. Apalagi saya resmi Godfather. Saya ketemu kok sama om-om saya, sama istri saya bilang sama mereka, saya lebih Godfather daripada Anda. Karena saya bisa menggunakan senjata resmi dengan perangkat resmi. Dan saya teman presiden. Ada jantung. Oh jujur nih. Dan istri saya juga teman nyonya presiden. Jadi saya bilang saya bisa kerjain Anda. Tapi saya bukan punya hati seperti itu. Nah saya cuma ingin bagaimana dinormalkan. Nah saya adalah Pak Jokowi. Bapak tahu nggak kesulitan orang dirjen pajak kemarin menaikkan target kita? Mereka khawatir tiba-tiba melonjak, takut diperiksa. Makanya saya bilang Bapak harus jamin dirjen pajak melonjak ini pun tetap tidak diperiksa. Jadi kita lupakan masa lalu. Sama seperti menentukan UMP kan, KHL kita kan. Nah kan kita lakukan seperti itu UMP KHL. 4 tahun kita loncat. Gak apa-apa, tapi dia itu berhenti. Yang mau ribut, kirim kerenda kan, seperti mati kan, masa bodoh. Kita jalankan semua dengan ini. Nah jadi ini yang saya kira penting. PTSP tadi sudah mulai. SOP masing-masing. SKPD lama ya. Dia tidak boleh tahan Pak. Putu anak buahnya pusing itu Pak, harus diserahkan itu Pak. P2B ini oknum-oknumnya saya dapat nama-nama itu Pak. Diturunin pangkat, udah staff lagi yang cara mainnya, gawatnya. Di turun golongan ada pemecatan.
Jadi P2P ini sama das tata ruang. Terus satu lagi terakhir, Pak Ari lebih tahu ini. Kita banyak sekali peruntukan restoran segala macam itu bukan di tempat peruntukannya, Pak. Itu tolong diresmikan saja. PBB-nya disesuaikan, BPHTB disesuaikan, IMB-nya kita kemudian disesuaikan bayar, Pak. Daripada jadi ATM terus kan dikejar restoran di perumahan. Restoran di perumahan itu, Pak, yang bukan jalurnya, itu upeti itu tiap bulan itu. Upeti. Nah, kenapa dia diresmikan saja? Dia minta diajukan, jadi tugas kelurahan camat. Jangan ada oknum kelurahan kecamatan datang ke pengusaha, mana situnya, udah lewat belum? Mau diperes, itu banyak tuh kayak begitu. Jadi nggak ada lagi cerita seperti itu, kita harus datang aktif. Kalau izin Bapak belum resmi, kita usul ubah peruntukan. Itu jadi mixed use. Jadi tugas kita nih abdi masyarakat. Jadi jangan menjebak dia salah, lalu kita ya di ATM-in lah. Kalau dia salah, kita bantu dia perbaiki. Kalau rezeki, bagaimana kalau dia merasa senang sama kita? Karena kita tolong semua jadi urusan jadi beres. Dia kirimin TV, kirimin motor, mobil, itu kan gratifikasi. Ya bagi saya, ya setengah-setengah tutup mata lah saya lah. Saya juga nggak mau berdebat. Anak bapak ibu dikasih uang kuliah, dibantu keluar negeri dan dia bantu. Saya masih susah debat, karena kalau gaji kita begitu baik juga susah saya berdebat. Jadi kalau bapak tentukan tarif sekian-sekian, marah saya. Jadi kalau gratifikasi tidak ketahuan, saya nggak mau berdebat sama bapak ibu. Bapak ibu lebih tahu lah itu gimana cara nilainya. Tapi kalau yang merasa takut gratifikasi dilaporkan. Karena gratifikasi kok ketangkap berat sekali. Itu berat sekali gratifikasi. Ya saya kira itu saja. Ya tahun depan kita betul-betul ingin lihat Jakarta baru kelihatan. Karena Pak Presiden ingin beliau tinggalkan ini, kita lebih kencang karena ada gubernur yang jadi presiden, rangkap jabatan. Harusnya kita lebih kencang tahun depan. Jadi anggaran jangan lagi harga satuan tidak tahu atau tidak bisa dipakai karena salah menyusun kode. Udah tahu e-katalog cuma hotmix, PHN-nya dimasukin juga dalam satu kode. Ya nggak bisa dong, masih tender. Ya semua harus dipikirkan dengan matang. Ya jadi harus tegas. Jadi sekali lagi kalau ada anak buah yang memang tidak pantas jadi PNS, dipecat saja lah gitu kan. Ya supaya kita kurangi pegawai atau didiamkan jadi staff, nggak ada posisi, hanya gaji, nggak ada TKD loh Pak, dicabut semua. Jadi TKD yang lama masih ya, tidak diganggu gugat. TKD yang lama tuh namanya tunjangan kehadiran daerah sekarang. Ya, itu ya. Nanti yang tambahan TKD ini baru tunjangan kinerja daerah. Tunjangan dinamis, ya. Tunjangan kinerja dinamis. Nanti kita mau ada bonusnya Pak. Yang saya bilang hasil survei. Tiap 3 bulan itu ada kayak bonus-bonus itu. Nah ini kita mesti siapkan juga. Nah dengan cara ini saya harapkan kita bisa makin baik. Ya yang penting Bapak Ibu kerja untuk Jakarta. Jadi saya ingin, buat saya ingin dikenal zaman Pak Jokowi dan saya lah Jakarta jadi agak kelihatan berubah gitu. Dan seluruh jalan inspeksi sungai, kereta api, Pak Wali Kota semua dibersihkan Pak. Baik, tolong rumah susun. Dan tidak pernah dihitung rumah kumuh berapa, rumah susun berapa, nggak pernah. Peringatan 1, 2, 3, sikat dulu. Nanti nggak punya rumah baru dilihat, baru dimasukin. Karena rata-rata itu penyewa dan pemilik. Coba lihat kebakaran. Habis kebakaran ada nggak orang seminggu tinggal di lapangan? Sewa pulang kampung. Ini dinas kesehatan datang nggak ya? Nah, dinas kesehatan, saya pernah dengar gini lucu. Waktu jawab Pak Haudi Bowo. Ya saya kan gimana saya bertemu Pak Haudi Bowo. Kampanye saya yang pimpin ini dulu. Pak Haudi Bowo itu kampanye semua saya yang pimpin. Saya sekjen Partai PIB juga. Nah, saya juga ngatur keuangannya.
Saya sudah bersama Pak Hodibo, kenapa masalah kesehatan? Dulu orang miskin kalau datang berobat, bagaimana tahu dia miskin? Pakai SKTM, tubuh. Terus di rumah sakit bagaimana seleksinya? Seleksinya kurang ajar. Saya sudah bilang kalau terjadi keterlaluan kalian. Tahu nggak seleksi gimana miskin? Masuk, opnam, dikasih resep. Kasih resep ke pasien, taruh. Kalau sampai besok kagak ditembus obatnya, asli miskin katanya, baru kita bantu. Ini jujur dilakukan di RSUD kita ini. Makanya saya bilang keterlaluan kalian itu. Makanya orang miskin ngutang. Jadi kalau sampai besok nggak beli obat, udah ngutang pun nggak bisa. Ya matilah besok sampai. Makanya saya paksa dengan Indah Sibijis. Sekarang dokter udah balik lagi sekarang. Dokter takut pasien itu lama tidak ditangani. Karena Indah Sibijis case me. Misalnya sakit tipes, diperkirakan hanya 5 hari misalnya atau 3 hari. Jadi kalau dokter terlambat diagnosa, terlambat kasih obat, maka si tipes itu bisa sembuhnya 7 hari, 8 hari. Rugi dia. Karena dia hanya dibayar 5 hari. Itu dari survei. Rata-rata kalau penyakit seperti ini cuma maksimum 5 hari. Makanya dokter sekarang, pasien begitu masuk, dia lagi minta pasang online sama saya. Dia lagi praktek tempat lain pun masuk ke handphonenya, kasih tahu ada pasien masuk dengan tanda-tanda simptom seperti apa. Langsung dokter itu akan balas, kasih tahu seperti ini kemarin sakit ini. Jadi dia belum datang besok, kan dia udah balik di sore praktek. Dia sore itu juga si pasien sudah di treatment kasih obat. Sehingga besok dia datang, cuma tinggal lihat kondisi. Dan dengan cara seperti ini si pasien cepat pulang. Nah, tapi kalau rumah susun kita boleh contoh juga Pak, mirip-mirip nih Pak. Ini buat kejam Pak. Kalau penyewa yang tuan rumah punya rumah, mau nggak dia tidur di lapangan seminggu di tenda Pak? Mikir. Nah sekarang kita ditipu tuh kayak Pak Jonathan. Masuk 100, pasang hoarding, kasih lampu, dia kagak tidur situ. Seluruh keponakannya semua ngecup dulu, disewain dijual. Nggak mau lagi kita. Sekarang udah perjalanan 1, 2, 3, sikat dulu. Nanti kelihatan 1-2 hari yang masih teriak-teriak ada rumah, udah tinggal di lapangan seminggu, baru dimasukkan di rumah susun. Jadi kita hemat rumah. Kalau ini nggak kejam, kalau rumah sakit kejam. Kalau ini nggak kejam, ini cerdas namanya. Ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati katanya. Kan merpati tidak pernah ingkar janji kan? Kita juga tidak pernah ingkar janji. Karena di dusun tidak punya rumah, pasti kita kasih rumah susun, asal jangan dijual. Ya saya kira jelas ya semua ya, Bapak Ibu ya. Ini juga ada rekamannya, kalau nggak jelas bisa diulang. Tamat 44. Harusnya lebih gampang sama. Kita punya kelurahan nomor 207, jadi camat ini bisa fungsikan dengan baik. Camat yang baik karirnya masih baik, asisten, seiko, bisa sekda, itu dinas. Jadi camat yang baik udah kelihatan kok, udah kelihatan mana yang kerja, mana yang buat laporan, kondisi seperti apa. Jadi PKL bukan dimusuhi ya Bapak Ibu. PKL dicarikan penempatannya, hanya tidak boleh menjual lapak tambahan. PKL kita tuh rata-rata tuh jual lapak. Dan PKL tidak boleh lapak di open, dijual belikan atau disewakan. Harus ini inkubator. Dia udah baik, ganti lagi yang lain. Dia udah bermodal, tinggal lagi. Nah saya kira itu kalau soal Jumat jangan lama. Ya jadi kita tidak ada dialog. Bapak Ibu udah tahu. Ini bukan negosiasi, bukan dialog. Ini instruksi PRT Gubernur. Jadi jelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak PRT Gubernur. Saya kira itu arahan beliau, instruksi beliau, dan kita harapkan 2015 akan tidak lanjut. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
memang kurang banyak sanksi.